Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung bro, saya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Mantap, lanjut pekajian. Bentar ya Pak, start dulu. Enggak ya Pak. Zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tapi sekali saja ya yasir al-amri wa al-qadatan bisani yahkawkawi Waktu iman segala puji bagi Allah yang maha pengasih, Allah yang maha pengendal alam semesta ini. Kita bersyukur kepada Allah sampai pagi hari ini bisa memberikan kepada kita sehat walafiat, maka kita masih bisa menjalankan subuh berjamaah dan masih bisa menghirup juga oksigen yang diberikan oleh Allah secara gratis. Dan kita itu juga bersyukur karena masih diberikan nikmat iman maupun nikmat Islam. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para teman-teman baginda yang merayakan sunnah baginda sampai akhir. Dan tentunya kita berharap dari Allah Subhanahu Wa Taala agar dia berakhir juga mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak Ibu, seperti biasa setiap ahad pagi pada subuh kita melakukan kajian untuk tentunya terus meningkatkan keibadah dan takwanya. Kita melakukan berbagai istirahat di sini. Agenda berikutnya yaitu pembacaan ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Mas Hasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Semoga yang membaca yang berdoa dan semoga juga yang sudah hadir pada pagi hari ini semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sudah tadi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kami ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut untuk penyampaian materi pada pagi hari ini bersama kita Pak Sutomo yang akan membahas beberapa hadis dari kitab pilihan. Kepada Pak Ustaz kita serahkan untuk kita simak bersama. Nanti kalau ada yang kurang jelas silahkan untuk bisa ditanyakan. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama sekali marilah kita sekali lagi mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membangunkan kita dari kematian yang sejenak. Allah telah mengembalikan ruh ke jasad kita. Alhamdulillah, kita awali dengan ibadah kepadanya, salat berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan mengisi pengajian subuh Ahad ini dengan membacakan beberapa hadis dari kitab Syarah dari Rubabul Hadis karya Imam Asyuyuti yang disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tangkihul Qawal Hafidh. Seperti yang saya sampaikan di awal-awal pembacaan kitab ini saya baca di kajian Jumat sore, dan bila ada kesempatan di Ahad pagi saya lanjutkan dengan niat supaya jamaah Al-Ikhlas ini sudah saya sampaikan adalah satu kitab yang dihatamkan gitu ya, jadi ngajinya dari awal sampai akhir. Dan alhamdulillah sekarang sudah sampai ke halaman 49 di bab yang ke-10, babul asyir, tentang Fadilatul Jum'ah, keutamaan hari Jumat. Kita baca singkat saja karena insyaallah mudah dipahami. Para orang tua, para guru, para ustadz, mohon diberikan pemaafan, bukan berarti menggurui, tapi sama-sama kita mengulang-ulang apa yang sering kita dengar dari guru-guru kita, dan insya Allah akan menjadi satu pengetahuan tambahan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah. Kalau Ustadz Kamil langsung nunjuk di situ, di di tembok dari kaligrafi, itu surat At-Taubah surat 9 ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamus shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi sesungguhnya yang memamurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini adanya hari akhir, hari pembalasan. Wa aqamas shalah,
Dan yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mau mendirikan sholat. Tapi dilanjutkan wa ataz zakah, juga dia mau melaksanakan zakat. Walam yakhsha illallah. Dilanjutkan lagi, orang yang beriman, orang yang memakmurkan masjid itu walam yakhsha illallah. Dia tidak punya takut, tidak punya kekhawatiran terhadap manusia, terhadap makhluk, tetapi ketakutannya adalah walam yakhsha illallah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi apapun. Ketakutannya itu hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Dalam tekanan apapun, orang beriman, orang yang mau memakmurkan masjid, walam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan orang yang tadi sifatnya disebutkan itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya termasuk golongan orang-orang yang mau memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, sesempit apapun jalan, segelap apapun jalan, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan bimbing dari setiap permasalahannya. Allah tidak akan belokkan ke tempat-tempat yang tidak diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sekalian, kita lanjutkan pembacaan kitab Tanqihul Qaul. Babul Ashir, bab yang ke-10 fi fadilatil Jumu'ah, dalam keutamaan. Bab ini membicarakan keutamaan Jum'ah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam al-Jumu'ah. Pemimpinnya hari itu dari hari yang 7 ya. Hari itu 7 apa 8? 7 ya. Itu adalah hari Jum'ah. Jadi setiap sesuatu itu ada pemimpinnya. Lebah aja itu ada pemimpinnya. Kalau kata pemimpinnya serang, paruri, serang tuh masih lebah. Jum'ah, hari-hari pun itu ada pemimpinnya. Sayyidul ayyam al-Jumu'ah, kata Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lanjut kepada hadits yang kedua, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man igtasala yaumal jumu'ah kufirat anhu dzunubuhu wa khatayahu. Man igtasala, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu wa khatayahu, maka akan dihapuskan darinya dosa-dosanya, wa khatayahu, dan kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kita mandi di hari Jumat, mandi besar seperti mandi janabah, nah itu kata Rasulullah, ufirat anhu dzunubuhu wa khatayahu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan kita. Nah Allah dan Rasulnya karena saking sayangnya sama kita, memberikan pahala itu kepada kita dari hal-hal yang kadang dari hal-hal yang terlihat biasa-biasa saja. Apa utamanya? Mandi kita tiap hari juga kita mandi ya, Pak RW. Tadi saya sebelum ke sini mandi dulu, walaupun sedikit aja mandinya dingin. Tapi karena saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan ilham kepada kekasihnya tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian Rasulullah mengatakan hal ini. Rasul itu kan nggak ngomong kecuali diberikan wahyu atau ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu berbicara, mengatakan sesuatu bukan berdasarkan hawa nafsunya
Apalagi hal-hal yang berbau pahala, hal-hal yang berbau ancaman, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk hal yang kita anggap remeh-temeh seperti ini. Man igtasala yaumal jumu'ati kuffirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi seperti mandi janabah, maka sebelum dia sholat Jumat, maka dia akan diampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dalam keterangan lain, hadis yang lain, ya memang dia juga melakukan hubungan suami istri di pagi hari, di hari Jumat. Enak atau? Sudah kita bergaul dengan istri kita, kenikmatan dunia kita, mandinya aja kemudian diberikan pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat kita ke masjid, ingat berangkatnya jangan sampai ke masjidnya guru kita sudah sampaikan, jangan sampai khotib udah naik di mimbar, usahakan sebelumnya. Ini kebiasaan yang harus didobrak terus nih, termasuk untuk saya pribadi, Ustaz. Ini khotibnya udah mau selesai baca khutbah, kita baru datang. Ya. Jadi ini kebiasaan yang harus kita rubah, usahakan salat Jumatnya datang lebih awal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jumu'ati wa lailataha 24 sa'atan ya'tiqullahu fi kulli sa'atin minha 600 alfi ittiqin minan nar. Sesungguhnya pada hari Jumat dan malamnya itu ada 24 waktu ya'tiqullahu fi kulli sa'atin, yang Allah memerdekakan dari setiap waktunya itu 600 alfin, 60.000 hamba dari neraka. Masya Allah. Jadi pada malam Jumat, pada hari Jumat itu ada 24 waktu yang Allah membebaskan dari setiap waktunya itu 600.000 orang dari catatan masuk neraka. Nah, keutamaan hari Jumat nih. Ada 24 waktu, di mana satu waktunya Allah membebaskan 600.000 orang dari catatan calon penghuni neraka. Hari Jumat dan malam Jumat. Maka pergunakan waktu-waktu ini. Na'udzubillah min dzalik. Takutnya kita, anak istri kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman tetangga kita, guru-guru kita, ada yang tercatat sebagai min ahlin nar, dari ahli neraka catatan takdirnya. Maka saking sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk menyatakan hal ini, bahwa pada hari Jumat dan malam Jumat ada 24 waktu di mana Allah akan membebaskan dari setiap waktunya itu 600.000 orang dari catatan ahli neraka. Pergunakan waktu ini. Maka pantas kalau kemudian Rasulullah SAW pada hari Jumat dan malam Jumat memerintahkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca sholawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat yang lain silakan dari berbagai macam jalur. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa ashabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Salawat nariyah namanya. Mangga silahkan dibaca, terutama pada hari Jumat dan malam Jumat, supaya barangkali mudah-mudahan kita berharap masuk ke dalam ini nih. Nauzubillah, kita ada anak kita, istri kita, atau kita sendiri, orang tua kita ada dalam catatan ahlun nar.
Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bisa? Allah pasti bisa. Apalagi sudah disampaikan oleh lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergunakan kesempatan sebaik-baiknya kalau datang hari Jumat dan atau malam Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jumu'ata fi ghairi 'udhrin falyatasaddaq bi dinarin fa illam yajid fa bi nisfi dinarin. Ini orang yang suka yang ketinggalan sesekali tapi bukan sengaja. Barang siapa yang tertinggal sholat Jumat min ghairi 'udhrin, tanpa uzur, walaupun uzur syara, falyatasaddaq bidinarin, maka dia harus bersedekah bidinarin 1 dinar. Tapi fa illam yajid, kalau dia nggak ketemu 1 dinar, nggak punya duitnya, fa binisfi dinar atau setengah dinar. 1 dinar itu berapa gram emas sekarang? Ahli-ahli ekonomi Islam 4 gram sekian ya 1 dinar. Kalau kita nggak sholat Jumat dalam hadis ini, nah, keluarkan tuh 1 dinar itu untuk kafaratnya. Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa juma'in tahawunan biha taballahu ala qalbih. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat Jumat secara sengaja 3 kali, maka Allah akan mencap dirinya dengan cap hitam di dalam hatinya. Makanya jangan sampai kita secara berturut-turut meninggalkan Jumat 3 kali. Tapi insya Allah 1 kali aja kita merasa berat sekali, dan kita akan mengusahakan ya dimanapun kita berada dalam perjalanan sekalipun. Kadang-kadang kita selalu mencari masjid di mana kita bisa melaksanakan salat Jumat. Insya Allah jamaah Masjid Al-Ikhlas yang sudah ngaji insya Allah tidak akan pernah meninggalkannya, selalu akan berusaha ya dimanapun berada, termasuk sholat-sholat biasa. Kemarin Pak Sam ya, kita ke mana Pak Sam? Ke Cijeruk, touring ke Cijeruk kemarin. Pas asar tuh susah nyari ini karena hujan gitu. Hujan, mau nyari di mana ini sholatnya. Tapi kalau kita berusaha untuk mencari, ya akan tetap ada tempat untuk kita bisa sholat. Itu artinya kita mencoba menjaga diri kita untuk melaksanakan kewajiban kita. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'atin min ghairi 'udhrin kutiba minal munafiqin. Barang siapa orang yang sengaja meninggalkan salat Jumat 3 kali berturut-turut, maka dia ditulis sebagai ahli munafik. Jangan sampai mau disebut sebagai ahli munafik. Dan orang yang sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali, maka disebut sebagai ahli munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang yang munafik itu balasannya di dalam neraka yang paling bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata yaumal jumu'ati aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, rufi'a anhu adzabul qabri, maka diangkat darinya siksa kubur. Nah, salah satu keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat itu diangkat oleh Allah dari siksa kubur. Kok bisa begitu? Ya nggak tahu kenapa. Rasulullah yang bersabda seperti itu, wajib kita iman saya. Ya tadi al-Jum'atu sayyidul ayyam. Hari Jumat itu adalah pemimpinnya para hari. Banyak sekali keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya man mata yaumal jumu'ah aw lailataha rufi'a anhu adzabul qabri. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, rufi'a anhu adzabul qabri, diangkat darinya siksa kubur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala yaumal jumu'ati li sahibihi wal imamu yakhutubu ansit aw takallam aw abasa aw asyara bi yadihi aw bi ra'sihi faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lahu. Ya, bahasan fikih sebetulnya ini. Enggak apa-apa disampaikan. Man qala yaumal jumu'ah, barang siapa yang berkata-kata, ngobrol, ngomong, berbicara pada hari Jumat kepada saudaranya, kepada temannya, wal imamu yakhutubu,
dan sedangkan imam sedang berkhotib, khotib lagi menyampaikan khutbah, mah ansit, diam. Au takallama, atau dia berbicara, au abasa, atau dia main-main. Ya, apa kayak iseng-iseng itu ya. Au asyara biyadihi, atau dia hanya mengisyaratkan dengan tangannya. Au bi ra'sihi, atau dengan kepalanya. Faqad lagha, maka dia telah main-main. Wa man lagha fala jumu'ata lahu, dan barang siapa dia bermain-main tidak serius, fala jumu'ata lahu, maka baginya tidak ada Jumat, maka baginya tidak ada pahala Jumat, maka baginya tidak sempurna sholat Jumatnya. Nah sekarang ini bukan cuman, nah ini dia. Sekarang khotib lagi baca khutbah, nah jamaahnya ada nggak yang check out Shopee? Ibu-ibu ya, maaf bu, ibu-ibu nggak sholat Jumat ya. Bapak-bapak malah baca berita bola, coba bayangkan. Khatib lagi nyampein khutbah, memberikan nasihat kepada kita yang harus kita dengarkan. Karena khutbah Jumat itu bagian daripada sholat Jumat. Khutbahnya nggak sah, Jumatannya ikut nggak sah, hati-hati. Maka khutbah itu jangan sembarangan. Ada syarat dan rukunnya khutbah itu yang tidak boleh ditinggalkan satupun. Dan kalau kita berpatokan bermadhab kepada Imam Syafi'i, ada yang disebut dengan adadul Jum'ah. Ada orang-orang yang wajib untuk mendengarkan khutbah Jum'ah. Minimal, itu ambil yang entengnya aja, Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya menyatakan 4 orang, harus ada 4 orang yang baligh, 4 orang yang dewasa, berakal, yang mantengin terus apa yang disampaikan oleh khotib. Ini sini ada nggak? Ada dulu Jum'ahnya. Harus ada orang yang ditunjuk sebagai bilangan wajib Jum'ah. Jadi dia nggak boleh tidur, nggak boleh meleng, mantengin terus apa yang disampaikan oleh khotib. Sehingga kalau yang lainnya agak ngantuk-ngantuk sedikit, terbadalkan oleh yang 4 tadi. Tunjuk harusnya. Ustaz Ilyas, dia kayaknya kalau Jumatan kagak ngantuk ya, Ustaz ya, langsung tidur maksudnya. Khotib yang biasa khotib, ya siapa ustaz-ustaz guru-guru kita, jangan salah, ngomongnya sih gampang. Jangan tidur, dengarkan khutbah Jumat. Giliran dia nggak ngomong, nggak jadi khotib, waduh ngantuk ya, masya Allah. Kayak orang didongengin gitu kan. Apalagi di kantor-kantor. Jumatannya di kantor, itu kan jam-jam istirahat ya, jam isoma namanya. Pak Haji Rusbi ini, ya Pak Haji ya, itu ngantuk nggak Pak Haji? Ngantuk kan? Itu manusiawi saja sebetulnya. Tapi disitulah pahalanya. Pahala itu kan diberikan sebagaimana beratnya apa yang dia lakukan. Semakin berat ibadah yang dia lakukan, semakin besar pahalanya. Termasuk dengerin khutbah tuh hari Jumat. Beratnya Masya Allah. Maka para alimin ulama memberikan kepada kita jalan keluar. Ada dulu Jum'ah, ditunjuk siapa yang harus mendengarkan secara 100% konsentrasi. Minimal 4 orang. Di masjid saya, di masjid kita, di tempat saya kerja ada tuh yang ditunjuk. Termasuk saya kalau lagi nggak khutbah Jumat, saya harus mantengin terus ini. Aduh. Ya, supaya sah sholat Jum'ah. Jadi ibadah itu ada kaifiat-kaifiatnya yang harus kita laksanakan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib bagi orang yang sudah baligh. Ya. Tapi ini perbedaan pembahasan fikih nanti wajibnya seperti apa? Apakah wajibnya wajib yang harus dikerjakan, kalau tidak kemudian tidak sah Jumatnya, atau wajib bagi orang yang sudah
memang dia berhubungan suami istri dan lain sebagainya. Man adrakal jumu'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Rasul sayang kok sama kita. Diberikannya kita kabar-kabar gembira dengan hadis-hadis yang enak kita dengar. Karena saking sayangnya Rasul itu sama kita. Kita mau mati syahid, baru dengernya aja tuh perang udah takut. Boro-boro kita mau berangkat sekarang ke Palestina sana membela saudara-saudara kita, ngeper kita. Tapi Rasulullah tuh saking sayangnya, tahu dia umatnya itu nggak semuanya gemar perang. Dan insya Allah perang itu akan tidak di semua tempat ada. Tapi kita bisa mendapatkan pahala itu. Man adrakal jumu'ata falahu indallahi ajru mi'ati syahidin. Barang siapa yang melaksanakan sholat Jumat, maka paginya pahala mi'ati syahidin, 100 orang yang mati syahid. Udah Pak, gak usah bingung kok bisa begitu. Ya memang begitu, Rasulullah mengatakan kerjain aja udah, niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat pagi-pagi, siang-siang mau Jumat mandi dulu. Yang rapi seperti mandi janabah. Wudhu dulu. Gosok bagian yang kanan dulu. Siramkan air. Setelah rapi semua, air sudah rata seluruh tubuh, baru pakai sabun, pakai sampo. Bersih-bersih, pakai minyak wangi, berangkat ke masjid. Yang seperti itu yang keren, pahalanya ternyata besar, gitu ya. Karena kelihatannya enteng, udah kerjaan kita dari kecil sholat Jumat mah udah. Nah, kalau dari kecil udah hitung aja tuh. Kalau kita mau hitung-hitungan sama Allah, tapi kalau benar syarat dan rukunnya juga dan ikhlasnya juga ya, udah berapa pahala yang kita dapatkan gitu ya. Kalau kita mau hitung-hitungan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita laksanakan. Lanjut kepada bab selanjutnya, babul hadi an syaraf fi fadilatil masajid. Bab yang ke-11 membicarakan tentang fadilah masjid. Nah, ini masjid yang tadi dibaca ayatnya At-Taubah ayat 18. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli mu'minin. Kata Rasulullah, masjid itu rumahnya setiap orang beriman. Orang Pak, dari mana-mana nih, Pak Sam, dari kemarin kita naik motor sampai ke BET, Balai Embriologi Ternak, nyasar ya Pak ya, ke puncak gunung di Cijeruk, mau motor terus aja, di stop, wih, ini permodan gitu. Ternyata itu tempat penelitian embrio ternak. Wah, tempatnya harus yang dingin emang. Tapi kemana kita pulang Pak? Pengen kemana kita pulang? Sejauh apapun kita pergi, sejauh apapun kita merantau, pagi kita berangkat, secapek apapun kita di kantor, pengen pulangnya ke rumah, pengen pulangnya. Sejauh-jauh bangau terbang, akan kembali ke sarangnya. Nah, sejauh apapun kita berangkat mencari karunia Allah, rihlah atau apapun tujuannya, maka kita ingin kembali kepada rumah kita. Sesederhana apapun rumah kita, maka kita akan kembali. Nah, saya sambil senyum ngomong sesederhana apapun rumah kita. Jadi rumah saya itu catnya udah lapuk. Catnya sekarang udah lapuk. Udah kusam lah ya gitu. Ada apa lagi lah gitu. Anak saya itu udah ngeledekin terus gitu ya. Rumahnya udah begini. Tapi saya bilang, sabar. Sejelek apapun rumah kita, itu lebih baik daripada istana orang lain. Karena sejelek apapun rumah kita, kita bisa istirahat di dalamnya. Bener, tapi sambil bercanda saya sampaikan, ketawa lagi anak-anak saya. Jadi al-masjidu baitu kulli mu'minin. Di sini disebutkan masjid itu rumahnya setiap orang beriman. Maka pastinya kalau ada orang
beriman, ada orang yang di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu rindu kepada masjid dimanapun dia berada. Itu maksudnya. Kalau rumah kita masing-masing udah jelas, kita dimanapun kita berada kita pasti ingin pulang. Tapi kata Rasulullah, al masjidu baitu kulli mu'minin, masjid itu adalah rumahnya setiap kita orang-orang yang beriman. Maka kalau menjadi salah satu tolak ukur keberimanan seseorang, apakah ada rakangan kepada masjidnya, masjid di tempat kita tinggal atau dimanapun berada, yang tahu hati kita masing-masing. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjida fashhadu lahu bil iman. Kata Rasulullah, idza ra'aitumur rajula, apabila kalian melihat seorang laki-laki atau perempuan juga mulazimal masjid, dia melazimkan dirinya untuk mendatangi masjid, sholat 5 waktu di masjid yang laki-laki, ada kegiatan di masjid dia nggak pernah absen, ada bagi-bagi sembako dia jadi panitia, ada bersih-bersih di masjid dia paling depan, ada kegiatan sumbangan dia paling depan, ada kenceleng lewat di masjid dia paling depan juga. Idza ra'aitumur rajula mulazimal masjid, apabila kita melihat seseorang yang seperti itu, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia adalah orang beriman, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu beriman atau tidak, imannya mantap atau tidak, lihat aja dia mau nggak datang ke masjidnya, mau nggak dia datang ke Al-Ikhlas ini. Tapi yang nggak harus ditunjuk mukanya juga gitu. Cuma jadi pengetahuan bagi kita bahwa oh ternyata bapak itu bolak-balik ke masjid, salat 5 waktu di masjid. Nah ini menunjukkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketinggalan sholat jamaah di masjid rasanya gimana gitu, kalau nggak aktif di masjidnya itu rasanya gimana gitu. Kok orang bisa aktif di masjid di rumahnya atau di kantornya, kok kita enggak gitu, itu kenapa gitu. Orang yang mulazimal masjid, orang yang melazimkan dirinya aktif di masjid baik untuk sholat dan lain sebagainya, fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanah. Tapi juga ada ancamannya nih. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid, barang siapa yang membicarakan urusan bisnis, urusan dunianya di masjid, ahbatallahu amalahu 40 sanah, Allah akan hapuskan amalnya selama 40 hari amalnya. Jadi kalau di masjid, di dalam masjid ini nggak usah ngomong-ngomongin masalah bisnisnya. Pak Haji, saya punya ini nih, barang bagus nih. Ini boleh lah ini, perhiasan ini. Terima kasih, Pak. Ini PCX saya mau dijual. Ini kuncinya aja masih bagus begini Pak. Nah orang yang begitu itu, man takallama bi kalamid dunya, barang siapa yang berbicara tentang urusan dunia di masjid, ahbatallahu amalahu 40 sanatan, maka Allah menghapuskan pahalanya selama 40 hari. Jadi hati-hati juga gitu. Jangan karena semangatnya semua ayo di masjid nggak disaring, ngomong apa aja di masjid. Ternyata ada adab-adab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jur. Sesungguhnya malaikat itu, para malaikat itu sangat membenci orang-orang yang berbicara di masjid, yang ngobrol di masjid bi kalamil lagwi wal jur, dengan perkataan-perkataan main-main yang nggak ada faedahnya dan perkataan-perkataan tercela.
Di masjid kok ngomongin orang, di masjid kok ngomongin permainan-permainan yang membuang-buang waktu, di masjid kok ngomongin jorok, di masjid kok ngomongin fahisyah, di masjid kok ngomongin yang pornografi. Itu malaikat benci sekali. Ya kalau malaikatnya udah benci, siapa yang mau nyatet amal perbuatan kita? Ini nggak sampai nanti amalnya. Jadi hati-hati. Di masjid juga selain ini banyak keutamaannya, juga harus dijaga adab-adabnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat kata Rasulullah, sebaik-baik lahan kata Rasulullah, aswaquha yaitu mohon maaf, syarrul biqa aswaquha, sejelek-jeleknya tempat, aswaquha itu pasarnya tempat tersebut. Jadi misalkan di mana ya, di kita ini di Jombang misalkan, di Jombang itu sejelek-jeleknya tempat di Jombang itu pasar Jombang itu. Karena tahu sendiri di pasar itu banyak manipulasi, banyak orang yang melebih-lebihkan jualannya. Wah ini pak nggak ada cat-catnya segala macam, ada bolongnya. Ini bagus nih buah ini manis, terus segala macam itu bohong, ternyata asam jeruknya, aduh asam. Nipu, banyak yang nipu. Maka kata Rasulullah, syarrul biqa aswaquha, sejelek-jelek tempat adalah pasarnya, wa khairul biqa masajiduha, dan sebaik-baik tempat adalah masjidnya. Jadi sebaik-baik tempat di Piladagotol ini adalah di sini. Jadi kalau ditanya di mana tempat terbaik di Piladagotol, kata Rasulullah, wa khairul biqa masajiduha. Sebaik-baik tempat adalah, sebaik-baik alamat adalah masjid-masjidnya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Faqala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Barang siapa masuk dalam masjid maka jangan duduk sampai dia melaksanakan salat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, baca cepat sampai udah mau habis babnya. Saya habiskan bab tentang keutamaan masjid. Irtafa'atil masajid syakyan min ahliha alladhi yatakallamuna fiha bi kalamid dunya fatastaqbiluha al malaikah fataqulu irji'i faqad bu'ithna bihalakihim. Malaikat itu sampai masjid ini nih sampai mengeluh. Irtafa'atil masajid syakiyatan min ahliha alladhi yatakallamuna fiha bi kalamid dunya. Masjid ini akan mengeluh, bisa ngomong nih masjid ini, mengeluh, naik ke atas arsy, laporan kepada malaikat, aduh sebel deh di ahli kelas itu, orangnya kok ngomongin dunia terus, orangnya ngomongin bisnis di masjid terus, dikata si masjid ahli kelas ini nih, dia ngomong laporan ke malaikat, kenapa sih di sana itu ngomongnya nggak jelas, berantem terus, ngomongin orang terus, gibah terus, kerjaannya di masjid. Ini ngeluh, dia ngeluh. Naik ke malaikat, sampai di malaikat nih. Bagaimana caranya, teknisnya kita nggak tahu. Apakah ini kiasan seperti apa dan lain sebagainya. Ngomong ini ke malaikat, tapi kata malaikat, udah tenang. Iri fataqulu, maka dikatakan kepada masjid, kepada masjid ini, irji'i faqad bu'ithna bihalakihim. Udah tenang, kamu nggak usah banyak keluhan, udah dengerin aja kali gitu kata malaikat. Ya, keluhan kamu sudah kami catat. Siapa saja orang-orangnya yang berbicara nggak beres di masjid, sudah ada catatannya. Gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man asraja sirajan fil masjid biqadri ma yaduru fil aini lam yazal al malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalika dhaw fil masjid. Nah ini penting nih. Man asraja, barang siapa memberikan penerangan sirojan di dalam masjid biqadri ma yaduru fil aini, penerangan yang sekira-kira bisa untuk melihat sesuatu di dalam masjid, lam tazal al malaikatu, maka malaikat tidak henti-hentinya tastaghfiru, memintakan ampunan baginya, madama dzalika dhaw, selama cahaya itu digunakan fil masjid, di dalam masjid.
Jadi kalau zaman baheula, zaman dahulu kala itu lampu gitu kan, lampu kecil, lampu teplok, nggak ada listrik seperti sekarang. Barang siapa yang mengeluarkan uangnya untuk membeli minyak, memperbaiki lampu, memberi lampu, selama lampu itu digunakan di masjid itu, maka malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah berlaku di masjid kita? Lampunya udah nggak ada listrik sekarang. Cetrek. Nyala nggak kalau nggak ada setrumnya? Cetrek itu yang saya bilang nyala nggak? Ayo jawab. Nyala atau tidak? Tidak akan nyala. Nyalanya karena setrumnya. Setrumnya dari mana? Bayar intinya. Bayarnya dari mana? Dari Pak Hasan sama Muid yang bayar ya? Ayali ya yang bayar ya? Yang bayar Pak Hasan. Tapi uangnya dari mana? Dari jamaah. Yang itu loh, yang kenceng-kenceng lewat 1.000, 2.000, 5 juta. Masya Allah, tadi ada hamba Allah lewat di samping saya, duitnya nggak bawa, handphonenya bawa, ada QR. Klik. Luar biasa, saya bilang, Masya Allah, ini harus kita tiru. Saya juga ada QR-nya, tapi saya nggak kayak tadi. Kita doakan yang tadi pakai QR, kita doakan supaya lebih lancar rezekinya. Yang lain niru, jangan ada alasan, bawa duit, ada HP, gampang. Jadi jangan selalu menjadi jamaah yang nebeng kepada orang lain, yang disubsidi oleh orang lain. Malu kita Pak. Nah, masih kebanyakan hadisnya, tutup dulu ya. Saya khusus ke sini aja nih. Saya udah lama pengen ngomongin ini, Mr. Kamil. Jadi jangan selalu kita itu nebeng terus ke orang lain, disubsidi oleh orang lain. Udah beras kita disubsidi, yang lain disubsidi. Sampai lampu ibadah di masjid aja kok disubsidi oleh orang lain sih, Mas Allah. Kita dong sekali-kali menjadi bagian yang mensubsidi orang lain. Itu maksudnya. Jadi yang enteng-enteng, yang kecil-kecil tadi 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 dikumpulin buat bayar listrik. Buat kita sholat, bisa ngaji kayak gini nih. Cuman kalau saya lihat ya, yang orang-orang hadir ini udah ahli kenceleng semua, udah ahli sodako semua, mestinya ngomong ini ke semua orang ya, biar kedengeran. Jadi jangan mau jadi jamaah yang disubsidi terus. Enggak, saya nggak minta subsidi kok. Apa pernah saya minta sama lu toh? Enggak kan? Iya, kamu nggak minta duit sama saya, tapi kamu nggak pernah ngisi kenceleng masjid. Kamu sholat Jumatnya, sholat di masjidnya maghrib, isya, subuh, emang gelap-gelapan kan terang. Kamu nggak pernah ngisi itu, saya yang ngisi, bapak-bapak yang lain yang ngisi. Ini biar gampang kan penjelasannya, paham ya, paham maksudnya ya? Hadisnya seperti itu. Barang siapa memberikan penerangan di masjid, sekedar bisa untuk melihat di masjid, itu malaikat memintakan ampunannya kepada kita. Ini dijelaskan seperti ini, jangan kita disubsidi terus sama orang lain, karena malaikat itu nggak bakalan tertukar mencatat amal kita, pasti akan pada orangnya datang. Yang ini rajin, yang ini kurang rajin, yang ini begini, yang itu begitu. Tapi tetap semangat datang ke masjid apapun adanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita bernisfu Sya'ban bersama, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi berasa dari Pak Profesor atau beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait siapa yang melakukan masjid ya. Kemudian mengenai Jumat dari guru yang tadi, dan juga tadi untuk memberikan yang hatinya selalu terkontrol oleh masjid. Mungkin ada Bapak Ibu pertanyaan. Silakan.
sampai. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya maksudnya. Pada saat waktu tidak khutbah jamaah tidak boleh mengkomunikasi atau bergerak, apakah khotib juga itu pada saat melakukan kegiatan khutbahnya misalkan Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruswandi. Ya kalau khatib boleh Pak. Ya, salam bapak-bapak. Jangan bapak-bapak melakukan ini perbuatan dosa. Bapak-bapak, jangan sampai bapak-bapak melakukan perbuatan dosa karena itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mantepan yang mana tadi saya begini, apa tadi saya pakai begini? Jadi insya Allah kalau untuk khotib ya monggo, tapi juga tidak berlebihan, tidak berlebihan, tapi ya diperbolehkan. Itu penekanan namanya, itu gaya berbicara, gaya berpidato. Kira demikian Pak. Ya. Bukan. Ya, Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masjid Birar. Anak pencipta kita kalau itu seperti pendidikan lama dan dulu. Bagaimana sikap kita ya? Karena sangat terutama orang-orang muslim terutama yang tidak punya yang mengamalkan Ya kayak banyak yang kita lihat mereka masjid. Misalkan ketua perindo mendirikan masjid kan kalau nggak salah itu dulu sebagai salah satu pengurus yayasannya kalau nggak salah. Nah seperti itu. ya. Sikap kita tidak apa ya. Sekarang juga kita juga tidak pada tidak apa atau tidak bermasalah. Yang kedua, hanya sedikit kalau dijelaskan kembali masalah yang tadi disebutkan bahwa masjid itu akan memandu kepada Allah. Saya kira bukan masjid yang memandu. Tidak salah satu jamaah atau jamaah yang masih tidak senang atau tidak sepakat dengan penyalahgunaan masjid. Karena kalau masjid memandu kan itu berbeda. Kita melakukan juga kalau bagi yang tidak paham, pada misalnya karena berarti kita memberhala masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asok, blog C219. Masya Allah. Nanti izin Pak Ustaz Ya. kalau mungkin minggu ke depan saya lebih absen itu saya pulang, jadi kita ketika ketemu di luar itu nggak tahu Pak Ustaz. Mungkin nanti ini khusus. Ya. Pertanyaan saya gini Pak Ustaz, ini kan kami sebagai pengurus lingkungan. Nah, kami itu ada program UMKM dan lain sebagainya. Kami itu memamankan ruangan masjid di atas sebagai komunitas atau warga yang mau mengadakan bisnis di lingkungan Sulawesi dan khususnya jemaah. Nah, itu atau pemberdayaan ekonomi umat ya bahasanya gitu.
menurut tadi itu kan sebenarnya tidak boleh membahas bisnis di masjid. Itu hukumnya seperti apa? Mohon maaf karena kami kemarin belum ada penjelasan. Akhirnya nanti saya sebagai pimpinan nanti di mobil lain nanti ditanyakan, kamu kok bisnis di masjid? Waduh. Kamu bagus masjid, tapi kamu bisnis di situ. Gitu. Iya. Nah, pertanyaan kan kali ini. Siap. Gitu, Pak. Oke. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wah, mana Ustadznya udah pernah pulang ya? Saya jangan ditinggalin begitu saja. Ini guru-guru udah pada pulang. Udah tahu nih Ustadz kecil yang lagi ngomong. Oke, nggak apa-apa. Ya kita kalau nggak tenang Pak RW, kita tanyain aja ini. Jawabannya saya nggak tahu. Kita tanyain aja, kita bangunin Syekh Nawawi Al-Bantani di mana, di Makkah ya beliau. Pertama Pak Tri, Masya Allah Pak Tri orang dermawan, mudah-mudahan kita doakan beliau lebih banyak lagi rezekinya, termasuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum pulang nanti saya minta doa untuk salah seorang guru kita yang sedang ada hajat khusus, mobil khusus kita mintakan. Jadi sebentar. Pak Tri, ada orang yang membuat masjid diror ya istilahnya ya, karena zaman baheula itu zaman Rasulullah ada. Jadi mendirikan masjid sebetulnya dia bukan untuk tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk membuat saingan gitu ya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah jelas, hemat saya kalau sudah jelas sekarang tuh yang membuatnya siapa, orangnya seperti apa, ya sebaiknya kita hindari ya. Sebaiknya kita hindari untuk salat di tempat seperti itu. Karena boleh jadi nanti masjidnya bagus nih, cakep banget nih masjid. Siapa yang bikin sih, gitu kan? Yang bikin tadi langsung aja ya Haritanu misalkan gitu. Ternyata Haritanu mantep Pak. Kita kagum berlebihan akhirnya, ternyata ya orang walaupun bukan Islam ya bikin masjid beribadah tuh bener-bener lintas agama, bener ya. Takutnya kita punya berpikiran seperti itu. Jadi ya usahakanlah. Makanya itulah kita walaupun kecil-kecilan mendirikan masjid, nyicil biayanya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan jamaah kita ada yang sebulan ngasih 500.000, ada yang sebulan 100.000, 10.000 dan lain sebagainya, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti ini, enak kita ibadah di dalamnya, nggak ada sakwa sangka dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, bukan masjidnya yang mengadu kepada Allah, kepada malaikat. Dari awal saya katakan teknisnya bagaimana masjid ini mengadu kepada malaikat, ya kita nggak tahu betul masjid ini memang bukan sesuatu yang berbicara, tapi bukankah yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, setiap apa yang ada di langit dan yang di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di bumi, kita, saya, kebo, anjing, meong, batu, daun, pohon, bagaimana teknisnya mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu seperti apa. Bagaimana teknisnya masjid ini mengadu kepada Allah, kepada malaikat, kita tidak tahu bagaimana teknisnya. Apakah berbicara seperti kita dengan kalam seperti ini, kita nggak tahu. Tapi begitulah Rasulullah menyampaikan kepada kita. Adapun pengurusnya yang komplain, betul pasti karena kita punya pikiran, punya indera pengecap, punya mulut dan lain sebagainya yang bisa kita berbicara. Betul sekali Pak Tri, pengurusnya yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat. Tapi masjid ini pun berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat Allah, segala sesuatu itu bisa bertasbih, berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak tahu bagaimana caranya. Tapi berdasarkan hadis ini, masjidnya yang mengadu kepada malaikat.
Kalau kita mah karuan para pengurusnya. Enggak cocok sedikit aja, dasar tuh si jamaah yang itu mah emang banyak mintanya, nyumbang mah kagak. Lalu pertanyaan Pak RW, mana nih ustaz-ustaz udah pada pergi? Udah, saya juga mau berangkat kerja. Emangnya bapak-bapak udah saya bilang kan, udah merdeka secara ekonomi. Kerja. Habis ini mana Pak? Badminton. Habis ini pingpong ya sana. Mas Soto ya, saya masuk bentar lagi. Saya udah bilang, saya agak telat sedikit. Mana? Ada bisnis. Bisnis. Bagaimana kalau kemudian tadi membicarakan masalah kok ngomongin bisnis? Ya kan bicaranya di mana Pak? Ada tempatnya kan di atas, bukan di sini. Andai pun di pinggir-pinggir sana ya nggak masalah juga. Karena yang dibicarakan adalah kemaslahatan umat. Yang dibicarakan bukan bisnis pribadi kita. Tapi bagaimana memberdayakan perekonomian umat itu justru harus dilakukan di masjid. Jadi masjid ini bukan hanya tempat sujud dan ruku menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana memberdayakan supaya umat Islam ini berdaya. Supaya umat Islam ini mampu bangkit secara ekonomi. Di mana kumpulnya kita semua potensi ini disatukan di masjid. Ada yang ahli ekonomi, ada yang ahli strategi, ada ahli bangun rumah kayak Pak Rasto, bangun perumahan dan lain sebagainya. Di masjid ya mangga, tapi berguna untuk masyarakat sekitar. Itu mah diperintah yang seperti itu. Yang nggak boleh itu yang pribadi-pribadi gitu loh. Tuh Pak, ini kacamata saya bagus banget loh Pak. MLM. Ya kira-kira seperti itu Pak. Tapi itu apa namanya, pendapat saya Vicky ya. Bisa salah, bisa benar ya mangga saja, silahkan saja. Gitu ya. Saya bukan tidak mau menerima pertanyaan yang lain. Kalau mau bertanya lagi nanti lain waktu silahkan ditutup Pak, karena saya udah kalau nggak percaya tungguin saya nanti lewat ke sini habis ini. Demikian ya kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Japri WA-nya ada. Mungkin sebelum ditutup saya juga ada beberapa Pak. Antara lain untuk beberapa saat lagi kita akan menghadapi Ramadan, jadi ada berbagai kegiatan Ramadan ini disebutkan untuk memakmurkan masjid. Jadi mohon partisipasi nanti Bapak Ibu semua. Antara lain kalau tidak melalui keuangan yang besar, menggunakan lewat perusahaannya. Kemudian minggu besok itu tanggal 21 ya, itu kita ada mulai tarif Ramadan. Nah, mungkin bisa diterapkan juga semua anak-anak di lingkungannya untuk bisa partisipasi dan juga bisa datang memakmurkan masjid. Nah, nanti kita juga akan menjalankan proposal seperti tadi, jangan memang ikutnya partisipasi gitu ya. Jadi demikian saja kajian kita pagi ini itu dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gue biasa. Iya makanya. Udah ya saya duluan. Apa tuh? Kenapa? Terima kasih pencerahan. Apa? Doa buat siapa tadi? Oh iya doa. Maaf. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebentar aja. Nggak apa-apa sambil berdiri berdoa, boleh berdiri ya. Salah seorang guru kita yang kita hormati, kita muliakan, Ustadz Yusuf Sah, hari ini sedang ada hajat. Mudah-mudahan hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajatnya dihasilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatnya dalam tanda kutip nanti silahkan dipikirkan saja. Tapi insya Allah tahu kan beliau sedang sendiri atau bagaimana. Ya kita doakan saja, maksudnya kan kita doakan. Ini sedang jalan menuju ke sana. Demikian kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
Iya. Nggak lupa nanti. Banyak ya. Iya. Oh iya nih, lupa saya. Aduh. Bawaannya.